Naturalisasi timnas Indonesia terbukti lebih unggul dari rival-rival di Asia Tenggara. Hal itu bisa dibuktikan dari gagalnya proyek naturalisasi yang dicanangkan oleh Federasi Thailand, Malaysia, Singapura, hingga Vietnam. Pemain naturalisasi keempat negara ini justru nggak banyak memberikan manfaat dan malah membawa beban. PSSI dinilai mengambil langkah yang cerdas mengambil naturalisasi grade A yang membuahkan hasil. Cetak Gol coba merangkum keistimewaan naturalisasi timnas Indonesia dibandingkan negara Asia Tenggara lainnya sebagai berikut. Malaysia yang masih pertahankan filosofi kuno. Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) sempat dikecam masyarakat negeri jiran. Alasannya, FAM dinilai masih memakai prinsip kuno mengambil naturalisasi yang bermain di liga lokal. Belakangan ini, FAM melakukan naturalisasi besar-besaran yang terkesan serampangan. Gak heran publik negeri jiran dibuat bingung dengan langkah Federasi Malaysia tersebut. Bagaimana tidak, naturalisasi sembarangan ini malah membawa Malaysia terjun bebas. Pemain naturalisasi seperti Paulo Jose dan juga Ezekiel Aguero justru gagal membawa prestasi yang gemilang. Alhasil, Federasi Sepak Bola Malaysia ini berusaha mengcopy-paste proyek naturalisasi PSSI. FAM mulai getol mendekati pemain yang dianggap punya darah keturunan Malaysia. Namun lagi-lagi Malaysia harus gigit jari karena gagal meniru program dari PSSI tersebut. Pasalnya pihak federasi gagal menggait matchday gel karena terhalang aturan FIFA. Ditambah lagi pemain keturunan negeri jiran sangat sedikit yang abroad. Sebaliknya pemain keturunan seperti Declan Lambert dan juga Stuart Wilkin justru lebih sering tampil di Liga Malaysia. Meski begitu, Pau Marty selaku juru taktik timnas Malaysia membela keputusan tersebut. Menurut pelatih sementara Harimau Malaya ini, hal tersebut sangat lumrah dilakukan oleh tim manapun. Terdapat banyak pemain dari berbagai latar belakang dan itu sudah menjadi hal biasa dan juga tidak asing di era sepak bola modern, ungkap Pau Marty kepada Stadium Astro. Namun publik negeri jiran makin terheran-heran dengan naturalisasi FAM yang ugal-ugalan. Pasalnya kualitas pemain yang dinaturalisasi justru seperti memilih kucing dalam karung. Sebut saja Endrick Dos Santos yang terancam ditendang dari Ho Chi Minh City FC karena minim kontribusi. Pasalnya pemain 29 tahun ini baru mengemas 1 gol serta 1 assist dari 9 penampilan. Lalu ada Darren Lock yang masih diandalkan Harimau Malaya hingga sekarang. Teranyar pemain Sabah FC ini dipanggil saat melawan India pada jeda internasional November lalu. Padahal usia Darren bisa dibilang sudah sangat berumur yakni 33 tahun. Namun Pau Marty tetap ngotot mengandalkan jasanya untuk memperkuat Harimau Malaya. Thailand kesulitan dapat keturunan grade A. Kesulitan mendapatkan pemain keturunan grade A turut dirasakan oleh timnas Thailand. Negeri Seribu Pagoda ini diketahui pontang-panting mencari pemain diaspora yang berkualitas. Bagaimana tidak, skuad negeri Gajah Putih sendiri sempat mengandalkan pemain naturalisasi dari liga lokal. Mulai dari Ernesto Amantegui, Elias Dola, Tristan Do, dan Philip Roller. Meskipun begitu, ketiganya menjadi aktor utama membawa Thailand merajai Asia Tenggara di AFF 2020. Kini publik negeri pagoda ini cemburu dengan meningkatnya kualitas naturalisasi Indonesia. Alhasil, FAT mulai meniru proyek naturalisasi yang dilakukan oleh tim nasional Indonesia. Di bawah komando Madampang, pihak federasi mulai mencari serta merayu pemain keturunan berkualitas. Dalam waktu singkat, mereka sukses mengendus bakat Jet Sun Sopbel dan juga Eric Cahill. Keduanya bahkan diklaim segera merapat memperkuat tim Gajah Perang. Sayangnya, desas-desus tersebut hanyalah isapan jempol belaka. Bahkan Kal terang-terangan menolak tawaran dari FAT dan lebih kepincut untuk memperkuat tim nasional Swedia.
Saya merasa masih bisa bermain untuk timnas Swedia, jadi waktu saat ini kurang tepat. Tapi saya selalu memberikan kesempatan kepada timnas Thailand. Saya hanya berpikir sekarang bukan waktu yang tepat untuk berganti tim nasional. Kesulitan Thailand mencari pemain keturunan baru akhirnya terhenti baru-baru ini. Pasalnya, Fat sukses merayu Patrick Gustafsson memperkuat skuad Gajah Perang. Namun kualitas pemain keturunan Swedia tersebut justru dipertanyakan. Alasannya karena sang pemain gak banyak berkontribusi di klub Jepang, yakni Nara Club. Tercatat Gustafsson baru mengemas 2 gol dari 25 penampilannya di kasta ketiga Liga Jepang. Meskipun begitu, pemain 23 tahun ini koar-koar bisa membantu tim Gajah Putih mempertahankan gelar Piala AFF. Saya tahu di turnamen ini kami telah memenangkan 2 kejuaraan berturut-turut. Saya sendiri berusaha mempersiapkan diri semaksimal mungkin untuk membantu tim Thailand mempertahankan gelar juara di turnamen ini. Ujar Gustafsson dikutip dari Soha. Singapura masih belum bisa mainkan naturalisasi Inggrisnya. Kabar kurang begitu menggembirakan lainnya datang dari sepak bola Singapura. Dalam beberapa tahun terakhir, skuad Singa mengalami kejatuhan yang luar biasa. Di babak kualifikasi Piala Dunia, Singapura selalu menjadi lumbung gol bagi tim lawan. Terbukti, skuad Singa menjadi tim dengan kebobolan terbanyak yakni 24 gol dari 6 laga. Hasil memalukan ini akhirnya memicu negeri Singa untuk berbenah besar-besaran. Negara terkecil di Asia Tenggara ini mulai kembali mengambil banyak pemain naturalisasi. Terbaru, Singapura resmi menaturalisasi bek Cardiff City yakni Perry Eng. Gak heran Perry Eng langsung masuk sebagai salah satu pemain termahal di Asia Tenggara dengan nilai 3,8 juta euro. Dinaturalisasinya bintang divisi Championship ini dinilai sangatlah mengancam Indonesia. Coach Shin diminta untuk tetap waspada dengan kekuatan baru dari Singapura. Pasalnya, skuad Garuda berpotensi bertemu dengan tim Singa di Piala AFF 2024. Pemilik 4 gelar juara turnamen paling bergengsi di ASEAN ini bisa jadi lawan yang tangguh. Apalagi Perry Eng langsung koar-koar bisa membawa tim Singa berprestasi. Saya telah memainkan banyak pertandingan di Inggris. Saya rasa bisa membawa banyak pengalaman ke timnas Singapura. Saya bersemangat untuk ke depan. Harapannya bisa mencapai target yang terbaik, ucap Perry Eng. Namun sayangnya kepercayaan diri sang pemain belum akan terbukti dalam waktu dekat. Alasannya Perry Eng sendiri nggak bisa pamer kehebatannya di ajang Piala AFF 2024. Sumoto Oguara selaku pelatih malah nggak memanggil para pemain naturalisasi. Sebaliknya, pelatih asal Jepang ini bakal memainkan full tanpa pemain abroad. Ini adalah kesempatan bagi para pemain liga lokal untuk bersinar di panggung regional, mengharumkan nama mereka dan membawa kebanggaan bagi Singapura, ucap sang pelatih dilansir dari Straits Times. Potongan coklat top 1 kilo bisa kamu dapatkan dengan harga 31 ribuan aja. Cocok buat dipakai untuk teman ngemil kamu. Check out sekarang juga. Naturalisasi Vietnam di bawah rata-rata. Vietnam ternyata juga sangat ingin melakukan proyek naturalisasi besar-besaran. Namun sayangnya stok pemain keturunan grade A yang mentas di luar negeri terbilang sangat minim. Belum lagi skuad The Golden Star juga terganjal dengan aturan yang membuat proses menjadi rumit. Hal itu juga sempat dilontarkan oleh Tran Antu selaku ketua VFF. VFF bukanlah unit yang menangani masalah naturalisasi, melainkan harus mengikuti undang-undang kewarganegaraan Vietnam. Kami tidak bisa dengan mudah melakukan naturalisasi terhadap seorang pemain, ucapnya kepada VN Express. Timnas Filipina ditolak banyak naturalisasi. Filipina belakangan ini juga mengalami kemandekan prestasi.
Padahal negeri lumbung padi ini diketahui punya segudang pemain abroad yang tersebar luas di penjuru dunia. Dari 21 pemain yang memperkuat The Ascals, 18 diantaranya merupakan pemain abroad. Sayangnya pemain naturalisasi negeri Mutiara Teluk nggak bisa membawa prestasi di level Asia. Timnas Filipina justru terperosok ke dasar klasemen di kualifikasi Piala Dunia ronde kedua. Alhasil PFF selaku federasi bergerak mengamankan jasa Rafael Obermeier. Obermeier diyakini akan mempertajam lini serang skuad Albert Capelas. Namun mantan penyerang Bayern Munchen ini ogah dipanggil oleh skuad The Ascals. Bahkan Obermeier gak memberi syarat sedikit pun untuk membela tim nasional Filipina. Rentetan penolakan yang diterima PFF ini bahkan kembali bertambah. Bagaimana tidak, Gerrit Holtman dan John Patrick Strauss juga enggan memperkuat pasukan lumbung padi. Ditambah lagi pihak federasi ditimpa nestapa dengan pemain naturalisasi anyarnya. Sebut saja Johannes Selven yang masih belum kunjung mendapatkan paspor. Proses naturalisasi Johannes Selven masih tersendat karena belum mendapatkan paspor Filipina. Meski begitu, Selven masih berkomitmen memperkuat timnas Filipina. Bunyi laporan Ken Altar di X. PFF diam-diam ternyata sudah menggait dua bakat naturalisasi muda. Pihak federasi diketahui sudah berhasil mendatangkan Zico Bailey yang saat ini berkarir di New Mexico United. Bersama skuad hitam kuning, pemain 24 tahun ini sudah mengemas 2 gol dan 1 assist. Berikutnya ada Dylan Demonik yang saat ini memperkuat klub Liga 2 Belgia yakni Zulte Waregem. Namun Demonik baru dimainkan 2 kali sepanjang musim ini. Bahkan pemain keturunan Filipina ini baru 12 menit bermain memperkuat tim berjuluk The Boren tersebut. Timnas Kamboja semakin berbenah. Berbeda dengan negara Asia Tenggara lainnya, tim nasional Kamboja justru berbenah besar-besaran. Skuad anchor Watt ini mengejutkan publik karena tiba-tiba memanggil 7 pemain naturalisasi. Gak main-main, 7 pemain naturalisasi yang dipanggil ini berasal dari negara-negara unggulan. Mulai dari Pantai Gading, Kolombia, hingga raksasa Asia yakni Jepang. Nantinya ketujuh pemain naturalisasi ini akan mengemban beban yang sangat berat. Federasi Sepak Bola Kamboja sendiri memang memasang target lebih tinggi di ajang AFF 2024. Bagaimana tidak, 7 pemain diantaranya mayoritas berpengalaman dan punya kemampuan di atas rata-rata. Sebut saja Hikaru Mizuno yang kenyang akan pengalaman bermain di Liga Kamboja. Meskipun begitu, Mizuno sempat memperkuat sejumlah klub besar Jepang seperti FC Ryukyu dan juga Meiji Uni. Apalagi sang pemain dinilai cocok dengan pelatih Koji Gyotoku yang berasal dari Jepang. Naturalisasi besar-besaran Kamboja ini tentunya mengancam sejumlah negara kuat. Timnas Indonesia, Thailand, Vietnam, dan Malaysia wajib mewaspadai kekuatan skuad anchor Warriors. Bisa saja tim nasional Kamboja menyusul timnas putri mereka yang dipastikan lolos ke final Piala AFF. Skuad anchor Warriors Girls ini menghadapi lawan yang berat yakni tim nasional putri Indonesia. Sebagai informasi, negara Kamboja memang jadi negara yang paling berkembang pesat di Asia Tenggara. Negara ini memang dikenal sebagai Las Vegasnya Asia Tenggara. Bagaimana tidak, Kamboja menjadi negara dengan kasino terbesar di ASEAN. Tak tanggung-tanggung, aliran dana dari bisnis haram ini nilainya fantastis mencapai 600 triliun rupiah. Buruan serbu makanan kucing Cat Choice. Dengan harga 18.000 aja, kucingmu dijamin nafsu makan. Cek keranjangnya di bawah ini. Naturalisasi Indonesia semakin moncer. Ketika para rival punya kendala naturalisasi, timnas Indonesia mulai menikmati hasil. Proyek memulangkan pemain keturunan di pangkuan Ibu Pertiwi dinilai telah sukses besar.
Pasalnya, hampir semua pemain yang dinaturalisasi bermain reguler di kompetisi Eropa. Bahkan para punggawa Garuda ini juga memberikan kontribusi besar untuk klub masing-masing. Bahkan sejumlah naturalisasi Garuda Nusantara laris manis diburu oleh klub-klub besar Eropa. Sebut saja JIZ yang saat ini dipantau oleh Juventus berkat performa apiknya bersama Venezia. Rumor ini ternyata bukanlah isapan jempol belaka. Pasalnya manajemen si Nyonya Tua saat ini disebut tengah mencari bek tengah baru karena cederanya Gleison Bremer. Alhasil Bianconeri disebut-sebut mencari jalan keluar untuk mendatangkan Bang Jai. Lalu ada nama Kevin Dix yang langsung menjadi idola baru bagi fans Garuda. Bek tangguh Copenhagen ini juga dibidik oleh klub besar Jerman yakni Borussia Mönchengladbach. Klub top Bundesliga ini tengah membujuk Dix agar mau merasakan atmosfer sepak bola Jerman. Nama lainnya yang jadi rebutan banyak klub Eropa adalah Mads Hilgers. Nggak tanggung-tanggung El Nyengir diminati oleh 3 klub di 3 liga Eropa seperti Feyenoord, Sevilla, dan juga Como. Nggak cuma diincar klub besar, pemain Indonesia juga menggendong performa Garuda. Bahkan performa mereka sampai-sampai membuat satu Asia Tenggara bangga. Itulah keistimewaan pemain Indonesia dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Bagaimana pendapatmu? Apakah program naturalisasi Indonesia saat ini bisa konsisten dan terus melesat mengungguli para rivalnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.